dia tuh nge-DM gue, dia minta maaf kalau dia pernah menjadi ular di antara kita berdua. Ternyata sayalah ularnya, bukan dia. Anjing sakit banget teh, beneran aing aing kira aing spesial. Ternyata kita cuma aing kira aing spesial. Anjing maneh anjing. Ini si perempuan ini ku pernah ketemu gak sih? Pernah. Good morning. Baru mau bilang halo, lu good morning. Halo. Dixie Listeners, welcome back to Dixie with Chanti Taril. Dan Sarah Tobing. So we are going to talk about Post heartbreak syndrome. karena menurut riset yang sudah dilakukan oleh ibu produser dan teman-teman sejawat, lagi musim katanya untuk apa musim apa musim sih? ini, Bray, musim patah hati, musim kegagalan sebuah komitmen. Anjing. Tapi kan patah hati tuh luas, Sar. Patah hati apakah selalu dari apa? Relationship? Iya lagi. Masa iya? Kalau gue sih ya, gue nggak mungkin patah hati ngelihat emak gue. Enggak lah, patah hati dari relationship kita personal lah. Oke lah, ya udah Ya kalau kita gitu. ngomongin itu aja. Ada ininya nggak? Ada Apa? efeknya dengan cuaca yang hujan melulu. Oh ini iya. Iya. Ternyata hard rockers lagi Dixilicious. Dixilicious karena ternyata apa ya, di tahun sekian gue lupa, gue punya baca satu artikel di Inggris itu pernah waktu Natal pas Covid. Natal pas Covid itu kan gloomy banget kan. Iya. Itu depression rate-nya itu naik 20% sekian. Kayaknya gitu gue kena sih waktu itu. Lu kan lu dia aja di pejaten, so-soan di Inggris. Kan Covid. Gue gak di pejaten dong. Gue Oh udah iya, nikah gila. udah ditangsel dia, udah Tangsel ditangsel. gue. Cuma emang cuaca itu sangat mempengaruhi kita untuk ini apa namanya, untuk menjadi lebih gloomy. Amigdalanya langsung kayak down Iya, gitu ya. amigdala, nama bandnya Junet tuh amigdala. Iya gak sih? Ya kayak gitu. Karena gini Chan, ini kan juga kita lagi dibilang sama produser lagi banyak yang Patah namanya hati. putus, lagi banyak yang patah hati karena cuaca Jakarta tiba-tiba di pertengahan tahun ini Hujan terus harusnya tuh diberber kan. Jadi tapi kok sekarang gitu get well soon untuk teman-teman Dixilicious yang sedang berjuang untuk mengobati hati. GWS. Pertanyaan pertama Apa? dari Universitas Universitas I. Percaya nggak ada yang namanya post heartbreak syndrome? Chanti Tahril. Ya, Cepetan lah. ya udah deh, gue percaya. Ya iyalah ada. Ya ada lah. Kayak Ya, nggak mungkin gak sih nggak cuma 5 mungkin. menit lu patah hati. Nggak Pasti ada mungkin, sindromnya nggak gak sih? Ada sindrom. Berarti ini post ya. Setelah Ada banget. setelah ada kejadian itu, atau setelah ada momen di mana lu ngeliat sesuatu di Instastory mungkin, atau mungkin zaman-zaman status BBM ada yang berubah. Anjir, iya lagi Iya, status kayak BBM. terus tiba-tiba ada yang ngelihat status Line berubah, status Facebook berubah. Itu tuh ada kayak Friendster aja tuh bisa berubah sih. gue nggak tahu, gue belum pernah mengenal cinta waktu Friendster, makanya gue ranking 2 ranking 1 waktu gue SMP. Iya tahu, gue tuh begonya gara-gara cinta, Chan. Goblok. Emang goblok gue. Makanya pas banget nih topik buat Sarah Tobing. Bener. Apa lu, kalau lu percaya nggak? Percaya post-heartbreak banget lah, syndrome? percaya banget. Pertama kali gue ngerasain patah hati itu waktu SMA. Jadi gebetan pertama gue namanya Dimension. nggak apa-apa karena kan Dixilicious. it was like puluhan tahun yang lalu, gila. Sekarang beliau sudah menjadi pastor di Filipina. Wow, nah apa dia ngapain? Dia Dia yang itu- nyakitin atau lo yang Enggak, nyakitin? gue yang menyakiti diri sendiri. Goblok. Jadi dia itu adalah kakak kelas gue kan. Gue kelas 1, dia kelas 3. Dia adalah member anggota ekskul paskib. Gue paskib banget nih, muka gue dulu kan kayak bendera partai, masa iya gue masuk paskib, Bray. Jadi gue tuh cinta banget sama dia, bener. Itu adalah pertama kali aku mengenal cinta. Adult love ya, kita gak ngomongin tentang Nggak adult cinta dong. monyet. Maksudnya itu adalah salah satu perasaan yang gue kenal ketika gue mengenal, oh ini gue sekarang lagi jatuh cinta Berarti nih. puppy love. Puppy love when I was in elementary school lah. Lah emang lu pertama kali jatuh cinta kapan, Nyet? Aduh, nggak usah jawab dulu deh, gue tolol. Ya udah, Terus. jadi gue itu suka lah sama si Kak nih. Jauh banget. Kan namanya
kok gue jelasin. Aneh banget aku. Shout out for you. Sorry. Kamu mengenalkan apa arti cinta pertama kali di kehidupanku. Gue nggak tahu sih lu masih inget gue apa enggak. Terus long story short ternyata dia sukanya sama kakak sepupu gue. Which is it makes sense karena kakak sepupuku tuh cantik banget. Karena kita Siapa? Gue kenal nggak? lu nggak kenal. Okay. Cuma apa namanya dari nyokap gue juga. Oke. Dia sukanya sama kakak gue. Itu pertama kalinya gue asam lambung gara-gara cinta. Ya ampun. Dari itu nilai gue drop. Terus waktu itu kan gue ada rencana mau masuk kedokteran kan. Gagal juga tuh gara-gara Sorry banget muka gue. Iya dulu tuh gue begitu cemerlang tau gak. Karir pendidikan gue tuh begitu cemerlang. Gue gak jadi masuk. It's so hard for me to believe this. Gak apa-apa it's okay. Karena gak ada yang percaya juga. Gak ada yang percaya sampai gue kasih lihat nanti UN gue ya. Nilai UN gue pas SMP SMA. Okay. Jadi itu yang ngebuat gue pertama kali patah hati. Dan gue jadi tidak konsen untuk belajar. Oh jadi drop. Jadi drop banget gitu. Karena kenapa gue drop juga, orang kita dulu gak pernah ngapa-ngapain. Tapi lu gak pernah confess ke dia kalau kayak gue suka sama lu nih. Jadi sebenarnya lu purely sakit hati karena lu tahu dia suka sama kakak lu. Chan, itu pertama. Yang kedua, gue tuh ngomong ke semua orang kalau gue suka sama nih orang kecuali ke dianya sendiri. Ngerti gak? Jadi I tell everyone but him. Jadi Of course he knows. Lu in a way kayak menggali kuburan sendiri yang of course. Aneh banget sih Usar. Gue gak nganggap itu aneh lagi. It's just like my emo face. Dari situlah gue mengubah karir gue. Jadi kayak gue masuk IKJ aja deh. Apa yang lebih cocok gini sih Sar, kalau lu jadi dokter kayak gue. Lu bayangin kalau misalnya gue sih jadi dokter terus gue apa ya namanya ada pasien gitu dia keluhannya cuma pilek, kanker lu gitu. Makanya emang Tuhan menciptakan gue masuk Institut Kesenian Jakarta supaya gue seperti ini daripada gue salah diagnosa dan malpraktek. Itu pertama kali gue mengenal post heartbreak syndrome tuh gara-gara beliau ini. Gue apa ya? Porak-poranda gue. Gue apa ya? Gue ada sih sebenarnya sakit hati pertama kali gue. Apa? Dan itu lama banget gue recovernya. Apa yang mana nih? Apa ya mungkin How old were you? SMA juga kok. SMA. Iya SMA. SMA. Gimana sih? Lah gue gak tahu. Enggak lagi, sakit hati pertama gue tuh kayaknya awal-awal kuliah. Jadi gue pernah pacaran sama nih orang ya kan. Gue pacaran lama banget 9 tahun dari SMP ya kan. Oh gue tahu nih. In a way we kind of grew up with each other lah. Karena dari kecil sampai lu kayak meletek banget tuh bareng gitu kan. Terus ya normal aja sih. Abis itu gue diputusin tiba-tiba kayak blindsided gitu. Dia putusinnya lewat apa? Lewat line guys. Dia ngomongnya apa? Gara-gara apa? Fall out of love? Terlalu manja katanya. Selama 9 tahun alasannya lu terlalu manja. Terus kenapa baru ngomong sekarang ya? Itu dia pertanyaan. Bilang aja bosan kenapa sih? Toh bilang aja kayak bilang aja lu tuh capek malah. Iya bilang aja lu udah gak sayang sama gue gitu. Jangan sosok nyalain gue manja. Kenapa baru di tahun ke-9? Emang tahun kedua gue mandiri. Nah kan aneh kan? Exactly. Makanya gue kayak kenapa lu baru ngomong gue sekarang? Sekarang lu kan harusnya ngomong kayak berapa tahun yang lalu. Terus makanya gara-gara itu gue sakit hati parah banget tuh. Kagak move on gue. Sampai lama banget deh. Sampai gue di radio sama lu. Emang tuh masih sakit hati? Masih anjing. Lah kan pacar lu bukan yang itu waktu itu? Iya tapi kayak masih kayak. Oh masih kayak fuck you. Iya kayak anjing masih keinget lagi gitu. Jadi kayak gue tolol banget sih. Bilang udah move on, gue belum move on. Sampai akhirnya mendekati juga sih. Gak mendekati juga. Mendekati apa? Gue udah mau ketemu sama laki gue sekarang. Baru move on? Iya. Beneran lu? Sumpah. Gila gak? God damn. Karena gue gak pernah dikasih jawaban itu. Kayak kan rada aneh gak sih? Abis lu pacaran 9 tahun terus alasan lu manja. Jadi gue mau putus sama lu. Bangsat lu kayak maksud lu apa bang? Kenapa kayak, baru di tahun ke-9 kan? Makanya kayak coy kasih gue jawaban apa gak lu gitu. Kayak kasih gue jawaban yang jujur. Closure. Iya akhirnya sempet tuh ngobrol gue. Ngobrol lagi terus gue tanya lu kenapa mutusin gue yakin alasan lu bukan itu. Dia bilang apa? Benar bukan itu alasannya. Apa?
Aduh kesian ya gue kasih tahu. Ya udah sih. Dia insecure pacaran sama gue. Oh, gara-gara ini kah tahta, harta dan kekayaan? Iya. Oh gitu. Kenapa baru di tahun ke-9? Gue juga kagak ngerti, agak-agak emang tuh orang. Oh gitu. Apa lu baru ngasih tahu kalau lu anaknya siapa di tahun ke-9? Halo, saya anak ini. Berarti closure tuh penting gak? Wah, closure penting banget sih. Ini oke, dari lu dulu. Closure tuh penting parah ya. Kalau gue selama itu gak dikasih closure gitu, Sar. Oke. Selama berapa tahun tuh akhirnya gue tuh putus berarti kayak 2013 14 lah. 14 ya. 2013 14 gitu. Sampai gue 2018 mungkin. Lama, itu bengong ya? Maksudnya move on-nya? Iya, lama gak sih? Lama dong itu. Lama. Banget, karena gue gak dikasih closure. Lu bayangin, lu kagak ngasih closure ke orang yang lu sakitin, dia kan linglung kayak gentayangan. Kayak aku hantu. Iya. Kayak help me. I Tolong cannot. kasih gua jawaban. What did I do? Aduh, norak lo. Tahu anjay. Apaan sih dah? Ya gitu. Jadi closure itu menurut gua penting banget karena lo mendapatkan jawaban yang terjadi sebenarnya tuh kenapa, lu tuh kenapa. Itu kan sebuah komunikasi juga sebenarnya kan. Iya. Jadi itu penting menurut gue. Berarti waktu itu lu ngerasa closure itu sudah lu dapatkan ketika waktu dia itu ngomong udah sama lu? akhirnya pas ngobrol akhirnya gue kayak oh ya oke bye gitu. Tidak setujunya gue dengan kita sangat membutuhkan closure ya. Oh lu gak setuju? Gue agak, karena gue capek kali nungguin orang ngasih gue closure. Karena gue lebih apa ya namanya, gue cara ngomongnya. Lu menunggu? Gue capek nungguin ini closure itu. Kenapa gak lu kejar aja? Makanya gue capek. Jadi kalau lu gak ngasih gue jawaban, gue gak butuh closure. Karena itu sangat disrespectful banget buat gue. You disrespected me by leaving me with no answer. So fuck off. I'm not going to wait for you. When you come back to my life, fuck off. Nah menurut gue mendingan lu ngomong fuck ke off gue kecil. dulu. Tiny fuck off. Kenapa dia kena? Tapi menurut gue closure tuh penting banget. Kayak gue paham sih kayak lu udah disrespect gue, terus lu kagak ngomong apa, lu ninggalin gue. Tapi menurut gue mendingan lu ngomong, gue gak suka sama lu mendingan ngomong sama gue daripada gue linglang, gue gentayangan kayak hantu kagak ngerti apa-apa. Gue teror orang-orang sekitar gue sakitin. Iya pelanggaran itu cannot lah, you hurt other people. Kalau di gua gue nggak dapet closure, efeknya di gua tuh gua akan nyakitin orang, paham gak sih? Gua akan kayak ngerasa, oh gue kayaknya udah move on deh. Sebenarnya gua kayak, it makes sense. Gue belum dapet jawaban itu, dimana gua ngerasa kayaknya gua udah deh enough aja deh. Iya. Ternyata belum, ternyata gue nyakitin orang yang kayak pacar gue setelahnya gitu. Iya, hurt people, Bray. Iya, itu monopoli gitu. Anjing, kok monopoli sih? Apa sih? Domino effect. Monopoli. Tapi gue ngerti maksud lo. Sama-sama kartu kan soalnya. Thank you. Makasih supportnya. Apakah itu worst post heartbreak syndrome lu? Wah parah, itu paling parah itu. Oh itu paling parah ya? Iyalah ya, you can tell by 9 years ya. Parah banget. Itu sampai keluarga gue tuh anjing banget sih. Kenapa? Bokap gue sampai kayak suka gini. Apa kabar tuh? Aduh. Ini terus gue disebut, ngapain disebut, kangen. Kesel banget gue. Terus lu gimana cara coping up? Maksudnya sebelum lu jawab itu, seburuk apa sih Chan? Apanya yang seburuk apa? Heartbreak syndrome ya? Sepatah hati apa? What did you do? Kayaknya lu ngelihat semuanya deh. Ya gue mau itu lu ngomong secara gamblang di hadapan jutaan orang. Aduh. Gue mungkin Jangan bikin repot editor. Pikirin dulu. Kalkulasiin dulu. Tata dulu tuh puzzle-nya. Apa yang lu mau omongin, apa yang gak mau lu omongin. Gitu, kesian itu editornya udah malaria kan. Ngedit kerjaannya ini doang. Efeknya pertama gue jadi apa ya, macarin orang apa nih, kenapa buruk banget kayaknya? Ya karena gue jadi kayak apa sih namanya tuh, so cantik. There's a word for it. Whole face? Bukan serial dater.
Oh, from one guy to another guy to another guy to the serial third. dating. Serial dating. Oh, terus that's ada term. momennya gue tuh pernah pacaran sama orang, Ya. terus gue selingkuh. Nggak heran. Nggak heran gue. Berapa kali? Bukan pertanyaan berapa kali. Berapa orang? Berapa orang, Bray? Tapi kan itu udah lewat. Ya itu kan, men, nih ya, Dixilicious. Kalau lu tuh udah melakukan kesalahan di waktu muda, lu tuh nggak boleh ngomong ke diri lu gini sendiri. Gue udah ngancurin hidup gue nih. Karena kata-kata hancur tuh permanen. Gak bisa, itu mungkin adalah hal yang harus dilakukan oleh saudari, siapa sih namanya? Intan. Untuk menjadi Intan yang sekarang gitu. Karena kalau misalnya gak dilewatin itu mungkin dia lebih Hancur. lebih chaotic daripada itu. Cegil kayaknya sih gua. Lebih cegil daripada itu. Itu sih, itu contoh. Lu cuma mau satu kan? 2 deh. Bangsat. Yang kedua. Apaan? Yang Bisikin gue dulu. Apa? Bisikin gue dulu Gua apa lupa. yang ada di otak lu. Ya yang ada di otak gue gak bisa gue omongin di kamera lah. Gue udah stres nih. Pokoknya yang gue saksikan waktu itu adalah emang dia serial dater aja sih. Siapa gitu. Oh, gue tahu. Oke, satu lagi. Ini diplomatis. Diplomatis. Iya. Apa? Gue jadi nggak berani sendirian. Oh. Ya kan? Karena apa? Karena you scared of loneliness. Ya mungkin ada efeknya dari yang si putus itu, karena itu putusnya parah banget kan. Maksudnya Because buat you grew up together kan. Iya, jadi tuh sakitnya tuh bukan karena sakit bukan sakit hati yang cuman I lost my boyfriend. No, tapi lebih ke kayak gue juga kehilangan sahabat gue. Ini apa, pegangannya gitu loh. Karena selama ini lu tuh sudah melakukan rutinitas yang permanen sama dia tuh. Udah satu sekolah, iya udah kan? kakak gue kenal, keluarga udah kenal, udah pada ya gitulah. Relate, bukan relate sih. Gue ada teman baik gue juga kayak gitu. Dia berpacaran lumayan lama, kayaknya sekitar 7 tahunan juga. Setelah dia putus, mantan pacarnya langsung nikah. Lah gua mantannya nikah. Gue bukan ceritain tentang lu, anjir. Sorry. Jadi teman baik gue ini setelah dia berpacaran dengan mantannya selama 7 tahun kalau gak salah, mantannya ini langsung nikah. Terus karena dia ini laki-laki, jadi dia tuh dianggap sama orang-orang di sekitarnya, elah putus cinta doang. Lu gak boleh ngomong gitu tau. Karena itu tuh adalah hidup, sebagian besar hidup dari seorang remaja, let's say. Karena Cantik kan juga dulu belum bertumbuh sempurna di otaknya kan. Tapi selama 9 tahun dia melakukan hal yang berbarengan sama orang ini gitu. Melakukan hal-hal apa kita gak tahu ya. Sama orang ini gitu loh. Udah banyak banget, udah kebanyakan memory card yang terbuang ya gak sih? Iya sih, kayak di otak bahkan lu nih, fase lu SMP tahu iya apa sih kan, anjing? Makanya RAM di otaknya tuh belum gede-gede banget tapi memorinya tuh full terus. Iya betul. Terus one day itu harus lo paksa diri lu untuk delete all the memories. Apa enggak stroke ini nih. Pedas. Kenapa dia yang pedas? Kenapa dia yang pedas? Karena gue nggak mau ngelewatin masa-masa itu lagi, najis. Gue nggak bisa. I cannot survive that. Jangan sih Sarah, jangan ngelewatin masa itu. Enggak. Cannot. Udah lewat. Kalau Sarah gimana post worst post heartbreak syndrome? Kayak gue tahu deh yang mana. Yang which one? Yang mana? Gue sebut. Yang lutung. Bukan. Yang mana? Yang itu loh. Yang Aquaman. Iya dong. Iya enggak? Iya atau enggak? Iya atau iya? Tapi sebenarnya sama dia tuh gak terlalu lama. Gue tuh pernah pacaran lebih lama. Tapi kan efeknya di lu parah banget. Iya atau iya? Sebenarnya lebih parah efek sama lutung sih. Aduh, gue gak boleh ngomong lutung. Gue gak boleh ngomong gitu. Tapi kenapa yang gue lihat lu lebih parah sama karena si kan Aquaman. Kita baru ketemu sama si Aquaman. Kita ketemunya fase gue pas Aquaman gitu. Karena dia juga tiba-tiba. Masa ya tapi ini? Tapi lutung juga parah sih lu sama lutung. Jadi orang ini itu udah nggak ngomong sama gue. Tiba-tiba dia Aquaman. Kita setelah mempunyai hubungan yang ups and downs itu nggak jelas kita pacaran atau enggak. One day dia ngasih gue kado ulang tahun, customized, kadonya customized,
kertas kadonya customized. Why? And then ada suratnya customized, right? I was very happy. Oh my god, so cute, blah blah blah, yada yada yada. 3 days later, temen gue nge-screenshot. Ada satu instastory dari perempuan lain with the very same kertas kado, with the very same of kartu ulang tahun, with the very same of birthday wish. Like words by word Words gitu. by words. Happy birthday to me. That was my dua-dua ya? Dua-dua tiga. Itu rasanya kayak apa ya, kalau misalnya gue bisa menjelaskan rasa sakitnya itu tuh, gue ngerasa jempol gue tuh dingin gitu. Gue kayak jeger dingin gitu di jempol gue, tiba-tiba dia dari jempol ke lambung gue dulu, karena gue harus asam lambung dulu kan. Jadi dari jempol ke lambung nih, asam lambung. Abis itu baru ke dada gue, panas setengah mati. Abis itu gue gini, gue kayaknya gue langsung kolaps deh. Kayak kolapsnya tuh kayak Pingsan sedetik. bukan pingsan sedetik, kayak langsung nyawa lo tuh ditarik dari dubur gitu. Dubur. Kayak anjing sakit banget teh, beneran. Aing kira aing spesial, ternyata kita cuma aing kira aing spesial. Anjing maneh anjing. Ini si perempuan ini gue pernah ketemu gak sih? Pernah. Gue cerita ya? Iya. Dia yang cerita. Terus gue nanya lu. Nah, gue nggak tahu nih. Gue nggak tahu. Lah, Lu tahu aja. gue nggak tahu dia bilang apa. Ini cewek apaan? Lah, apaan sih? Iya kan? Iya. Yang pernah kerja bareng Iya. gitu kan? Iya. Terus dia bilang apa? Kan waktu itu tiba-tiba kan gue langsung WhatsApp lu, kagak inget lu. WhatsApp apa? Yang dia bilang, iya gue apa sih intinya, kayaknya dia pernah ngomong kayak ini gue nggak enak karena pernah ada terjadi ini. Terus gue kayak terus gue langsung WhatsApp lu di gue inget itu juga. Jadi cewek ini, long story short, setelah peristiwa kertas kado ya, dia tuh nge-DM gue, dia minta maaf kalau dia pernah menjadi ular di antara kita berdua. Ternyata sayalah ularnya, bukan dia. Happy birthday to me. Ini plot twist. Lu gak tahu? Lah, gue pikir yang itu ularnya. Gue gak pernah mikir lu ularnya. Dia minta maaf sama gue karena dia ngaku kayaknya gue ularnya di antara lu dan laki-laki ini. Ternyata setelah gue runutkan, gue lah ularnya karena mereka duluan yang berhubungan. Ya bukan dong, seharusnya lakinya ularnya. Anjing, iya kan maksud gak bisa, gue. Kan lu gak tahu. Iya maksud aing, jadi sayalah selingkuhannya, bukan dia yang selingkuhan. Lu the other side bitch. I know gitu, jadi kayak surprise motherfucker, it's shit. Jadi itulah dimana saya mengenal alkohol. Karena teman sama gue, iya, kalau terus udah gue lama ajak sih, kan. makin parah lah itu. Jadi one of the worst post heartbreak syndrome-nya itu kayak langsung. Iya. langsung. Tapi gue abis yang heartbreak itu, gue langsung nakal banget. Iya, karena kita nyari pelarian kan? Iya, nyari pelarian. Gue mau ini, gue mau mabok, mau itu. Pokoknya mencari sesuatu hal yang bisa kita ngerasa numb. Iya. Karena sakitnya teh nggak bisa diraba gitu teh, nggak bisa ditaruh betadin gitu, nggak bisa diperban. Oh, gue ada pertanyaan. Apa tuh? Sekarang ya, setelah itu terjadi semuanya, lu disakit hatiin, Ya. Lu melihat nih orang, which one, the girl or the guy? The guy. Oh, the guy. Lu melihat nih orang seperti apa? Kayak apakah lu udah ngeliat dia kayak ya udahlah whatever, atau kayak biasa? Oh ya udahlah whatever, karena atau kalau lu ngeliat dia lu bakal gitu atau gimana? Gue terakhir ketemu sebenarnya tuh kayak 7 tahun lalu sih sebenarnya, waktu gue mau sebut lagi. Ini nggak mungkin di. Jangan, untung nggak lu sebut. Jadi gue waktu itu beberapa waktu silam gue mempunyai satu event yang seharusnya dia datang di situ. Terus temen gue yang tahu ceritanya izin dulu, boleh gue undang nggak? Boleh aja silahkan gitu kan. Karena gue udah ngeliat dia tuh sebagai orang yang kotaknya tuh udah gue tutup sekarang. Lu tuh ada di memory lane gue sebagai orang yang ada di umur gue dari umur 20 ke 2 sekian rahasia. 2 sekian lah. Jadi ketika gue ngeliat dia, jadi kayak oh iya nice to meet you gitu aja sih. Udah nggak ada urusan udah lagi. Biasa aja. Udah biasa aja. Jadi emang
time heals, bukan time heals sih, menurut gue yang menyembuhkan itu adalah lu akhirnya menyadari kalau semuanya itu akan terlewati beneran dah. Yang penting makan aja dulu. Iya sih benar. Kalau lu mau galau put makan dulu deh. yourself first sih. Sebenarnya kayak lu nangis galau gitu ya. Nanti akan lewat kok. Nangisin Ini aja. gue ngomong kayak gini gak bakal gue bisa percaya kalau gue akan bisa ngomong kayak gini. Karena bertahun-tahun yang inget gak ya waktu. Jadi gue waktu zaman-zaman Lu nanya gak jadi. Enggak. Lu inget gak ya waktu gue pernah mabok di beer garden, naik speaker. Itu kan gue itu kan ada yang gue sampai mabok, bener-bener mabok, nangis muntah sampai gue mau dianterin Cantik pulang. Kan waktu itu apartemen gue masih deket daerah situ kan. Terus Cantik, ayo pulang sama gue aja. Gue bilang gue gak mau. Akhirnya gue muntah lah di gokar. Gue muntah yang kayak naga gitu loh, yang gue buka pintunya langsung projectile. Iya, projectile vomit kayak yang, patung Singapura. betul, Merlion gitu kan. Sampai gue gak bayar abang gokarnya. Subhanallah Sarah. Ya kayak gitu. Pas besokannya gue sadar, gue telepon customer service, abang Gojeknya bilang, udah mbak saya ngerti kok. Baik banget, untung kan? Itu doa ibu gue, gila. Karena di hari itu gue ketemu dengan perempuannya yang confess ke gue apa yang sebenarnya terjadi. Gue ingat banget lu stres anjing malam ya itu. Iya of course. Ada ini tiba-tiba dia di atas speaker. Dan hari itu kebetulan banyak banget influencer ya. Waktu itu kita belum jadi siapa-siapa kan. Bener. Banyak banget influencer gue gak kenal, tiba-tiba ada ini. Terus besok paginya gue nongol di Instagram orang banyak. Gue naik di atas speaker. Oh iya bener. Ya kan? Karena lagi ada acara di situ. Anjing seru banget. Oh my god. Itu lu kan gak mau inget-inget dulu. Iya, gila, gak mau. Gue bangga sih sama lu. Keren, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tepuk tangan sih. Gila. What a journey bro. What a journey. Oke. What a journey. Pertanyaan selanjutnya apa nih? Menurut lo apakah sindrom ini berpengaruh mentally atau bisa physically juga? Ya you don't say lah. No shit Sherlock lu di mana? Gila, mentally banget, physically banget. Karena mental lu udah drop, Shay. Bener. Kalau gua ya nih Dixilicious, ketika badan gue itu udah mulai asam lambung, that's how my body tells me there is something wrong with the guy. Kalau misalnya, tapi gue paham sih, gue kalau stres gue juga ke asam lambung. Asam lambung itu jelek banget, dan perempuan itu paling kelihatan ketika lagi stres. Itu bisa terjadi hormonal imbalance. Oh my god, ya. Kelihatan banget secara fisik gitu loh, langsung jerawatan. Tapi kadang-kadang juga gak kelihatan, mungkin kayak for some women emang ada yang gak kelihatan, tapi untuk sebagian besar perempuan itu sangat kelihatan ketika lagi stres, jerawatan, keputihan, terus tiba-tiba rontok. Bisa aja tiba-tiba dia ada benjolan gara-gara dia stres. Itu ada benjolan, ada tiba-tiba di leher karena ada tiroid yang bengkak atau segala macam. Makanya Dixilicious, choose your heartbreak. Karena lu tuh gak bisa, iya sih, bener. Gak bisa mendinai apapun yang badan lu katakan ke lo. Kadang makanya kan, diterima aja kalau stres tuh kayak ya udah kayak jalanin ya. Kayak gitu sangat berpengaruh sekali untuk perempuan secara fisik. Makanya choose bisa your heartbreak. kurusan juga, bisa kurusan, bisa gendutan, itulah. Bisa tiba-tiba lu jerawatan, bisa jerawatan, lu bisa tiba-tiba piercingan ya kan. Piercingan, tatoan, ganti warna rambut. Itu gua banget lagi dulu. Abis itu lu anjing. Itu gue banyak banget tindikan di gue waktu itu gara-gara sampai lupa sekarang gue tindikan tuh gara-gara siapa, padahal dulu tuh semua tindikan itu tiap minggu tindik. Represents orang-orang yang gak jelas itu. Terus gue sekarang kayak siapa aja ya, udah nggak ada artinya sekarang. Gue tuh ada fase dulu waktu gue abis diputusin itu, terus gue kayak ya anjing gue stres banget ya Allah. Gue botakin sebelah rambutku. Oh gue lihat lu yang botakin sebelah. Gak mungkin tuh. Saya juga pernah botak sebelah. Gue muter neng. Anjing aneh banget nih orang. Yang ini kan skin itu kan. Oh iya kalau bawah ya. Bawah gue di dari. Gue pikir lu tengah gitu. Enggak, goblok. Anjing. Lu kayak badut sih fix. Kayak Prince William. Nah itu gue juga pernah. Yang skin itu kan. Iya yang skin. Gue di samping. Lu gak stres? Enggak, itu gue ya udah gue pengen aja. Caper aja. Kalau gue gara-gara gue kayak caper juga sih. Caper tapi in a way gue pengen ada sesuatu yang beda di badan gue gitu. Karena gue pengen kayak, aduh gue gak mau deh ngeliat badan gue yang dulu gitu. Naduf.
Gue nggak tahu lagi kenapa gue melakukan itu semua. Caper aja. Kayaknya gue caper. Kayak ngapain ya, Kayak Jing? biar gue nggak inget aja, biar ada yang baru terus jadi seneng. Itu sih sejujurnya. Ini pertanyaan keempat nggak bisa kita jawab sih sebenarnya. Apa sih, gimana Gue. supaya patah hati ini nggak jadi trauma? Pertanyaan sulit ini. Iya, menurut harusnya gua. lu ngomong sama gue Gua tuh sih- sebelum ini kejadian ya. Kita berdua kalau ada di ajang Putri Indonesia ada pertanyaan ini, Pertanyaan kita kayak gini. apa? Lah lu masih gagu, gue mah cabut. Ya suka-suka lu lah, terserah lu lah. Ibu Marta Tilara ada lagi mau ditambahkan? Saya nggak tahu Bu, beneran. Saya aja masih ngangong-ngangong supaya Apa ya? patah hati ini nggak jadi trauma. Gue nggak tahu lagi. Tapi paling sering diucapkan sama terapis gue zaman-zaman dahulu kala adalah kalau lu tuh ngerasa sesuatu tuh jangan pernah dilawan sesakit itu. Ya ini yang dari tadi kita bilang Iya. kan, kalau emang ada rasa apapun itu ya udah lu rasain aja. Lu rasa tapi kan nggak gampang ya. Gimana supaya patah hati ini nggak jadi trauma? Gak ada tips gue sama Sarah Tobing. Thank Kalau you. kata kalau kata nyokap gue, apa ini? ini prevention aja sih. Ya. Yang sebenarnya sulit dilakukan ya. Mm-mm. Kalau gue, kata nyokap gue, kalau kamu sayang sama orang, kamu cinta sama orang, jangan ngasih 100%. Kasih tuh 30%. 70-nya buat diri sendiri. Waduh, gue cobain kagak bisa, gue terlalu bucin anjing. Sebenarnya kalau misalnya lu bucin Gue tuh kayak 100% deh gue kasih. nggak apa-apa banget. Lu tuh you have to keep it that way ya. Karena Nah tapi itu Apa? efeknya, gue jadi sakit hati banget. Nah ini patah hati jadi trauma karena gue kecintaan. tapi Kalau gue nggak terlalu cinta, biasa-biasa aja, ya gue nggak akan setrauma itu, paham gak sih? Gue ngerti gue cuma ya Chan. Makin kesini tuh gue ngerasa orang tuh jadi takut jatuh cinta tahu gara-gara itu. Jadi kalau misalnya nih Dixie Lisa, lu tahu lu tuh bucin sama kayak kita berdua. Gue menyadari kalau gue itu sangat amat bucin. Udah semuanya yang Tapi gue kayak nggak pernah norak. ngeliat, makanya gue pengen ngeliat nih Sarah, doain Karena Dixie gue Licious. kalau pacaran tuh sangat amat norak to the core. Gue mau keep it that way. Karena gue tuh menganggap iya sih. badan gue itu adalah tata surya, anjay. Jadi ada planet untuk keluarga, planet untuk my romantic partner, dan planet untuk diri gue sendiri. Jadi kalau misalnya gue itu harus 100% memberikan ke pasangan gue, I'm not going to lose myself. Karena ada the whole different planet yang ada di sistem tata surya gue. Itu juga perjalanan untuk mendapatkan mindset kayak gitu kan harus gitu dulu kan. Bahkan gue aja sampai sekarang Mm-mm. gue kayak masih belum bisa membedakan itu, kayak maksudnya Planet itu. iya kayak gue tuh mungkin kadang tuh gue ngerasa kok kayaknya gue terlalu 100%-nya, Mm-mm. kayak gue nggak kayak kesana nggak sayang sama diri gue sendiri. Kenapa gue lebih membela orang ini daripada gue sendiri? Just gitu. because you love the guy. Just because I love the guy. The man. The man. Tapi nggak apa-apa nggak sih? Enggak ya? Iya lagi nggak Nggak apa-apa. tahu lagi, nggak Ya, tahu. jadi Sarah. itu Menurut pertanyaannya. gue ya, jangan sih. Pertanyaannya itu hanya bisa dijawab oleh psikolog. Tapi mungkin psikolog juga nggak tahu sih. Psikolog kalau trauma kemana sih? Mungkin dia ngasih teori. Tanya dulu, sih, kayak, pertanyaan gue jawab. kamu tahu cinta itu ada 3 gitu pasti dia. Pertanyaan gue, psikolog kalau trauma kemana? Ke psikolog juga goblok. Anjing kayak ngobrol kayak kita gini ya? Iyalah, Fuck. psikolog gila. Kalau Psikolog dia punya kagak psikolog. punya orang yang diajak ngomong, gila juga, kagak bisa inin lu. Oh iya benar juga lu. Iyalah, Aduh, dia get harus well ada soon nih. pembuangan Get karena well soon. dia nggak bisa cerita asal ke orang lain. Benar, Sorry, benar. gue dulu belajar psikologi. Oh gitu. Jadi dia punya harus psikolog. pembuangan nggak sih? Harus punya apa trauma dump. Iya, karena trauma kayak dump. kalau dia nggak hati-hati, wah, lu bisa disu. Oh iya. Ya iyalah, ini kan Oh. confidential cerita orang. Oh gitu. Oh Iya dong, dia kan wow. profesional. Coping mekanismenya waktu itu apa? Sejujurnya kalau coping mekanism itu Susah nih Sar, pertanyaannya makin akhir. coping mekanismnya waktu itu gue apa ya? Gue gila sih coping mekanismenya. Gue juga gila sih, literally gila, like crazy out of your mind. Coping mekanism, nggak tahu. Sar, lu jawab duluan deh. Kalau gue dulu pernah pacaran lama dengan, gue nggak tahu dia makhluk hidup apa enggak ya. Lama dah. Apa sih yang mana sih? Please lah. Dikit. Yang itulah, yang itu. Nih. Ntar aja gue ceritain. Nggak bisa, gue penasaran. Pengen gue imagine. Yang lu bilang mukanya kayak sepatu. What? Jadi Lanjut. coping mekanismenya waktu gue putus sama dia itu gue nggak punya coping mekanism, jadi gue cuma hidup doang.
Sampai pada akhirnya gue masuk rumah sakit. Gara-gara gue putus nggak putusnya itu waktu gue tugas akhir. Kuliah. Tugas akhir kesebut deh tugas akhir. Nah yang menjadi saksi mata adalah adik gue yang kecil. Oke. Adik gue yang kecil bilang iya dulu tuh kakak tuh kayak gak punya kehidupan gitu loh. Cuma kuliah pulang. Dan itu Dede pertama kali belajar depresi di orang dewasa tuh seperti itu ya. Karena adik gue yang kecil juga memperhatikan nyokap gue waktu ditinggal bokap gue. Karena sama kan tuh. Bokap gue meninggal 2012, gue tuh lulus 2013-2014. Jadi bedanya tipis. Jadi adik gue yang kecil ini menyaksikan patah hati dari dua orang dewasa yang berbeda. Jadi pertama itu nyokap gue bener-bener she went off langsung kayak signing out. Ya langsung shut down langsung kayak naik berat badan, terus nggak pernah keluar rumah karena dia kan sangat bucin sekali ya dengan ayah saya. Dan sementara gue nggak bisa memperhatikan nyokap gue karena gue juga punya I just lost my dad and then I lost my si itu gitu, dimana oh itu di waktu yang bersamaan Gila, jadi orang. yang mantan gue tuh pernah bilang kayak gini tuh sama gue, Chan. Aku tuh capek kalau misalnya kamu tuh ngomongin papa terus. Kamu tuh harusnya bersyukur sekarang papa udah gak sakit lagi. Aku bingung, aku capek. Who the fuck hurt you bro? Ya maksud abang kalau misalnya saya lagi sedih maksudnya apa sih? Bikin partai bang. Kan abang pacar saya. Tapi saya ngomong sama siapa gue? Masa gue ngomong sama siapa sih? Gue mau ngomong sama SBY masa? Gue mau marah dengernya. Iya Gue kan, pengen tapi kan- ngeliat nih orang lagi, pengen gue bilang dia kayak sepatu. Ya udah lah, maksud gue emang beberapa orang yang ada di hidup gue waktu in my teenage apa sih sebutannya, dewasa muda itu tuh Yang adult. young adult, teenage adult tadi gue bilang ya. Iya. Young adult itu agak-agak twisted lah, karakter-karakter yang dibuat sama Tuhan tuh agak twisted. Jadinya kalau ditanya coping mekanismenya apa? Gak ada. Coping mekanismenya itu the urge untuk cepat-cepat keluar dari kampus supaya gue bisa kerja kayak gitu. Jadi mau nggak mau gue harus kayak pura-pura gila sampai gue masuk rumah sakit. Anjing lu kasihan sih. Kasihan banget. Sampai teman-teman gue yang Terus kuliah. lu sakit apa masuk rumah sakit? Asam lambung. Jadi ini apa namanya, psikosomatis ya. Psikosomatis. Jadi gue itu Apa tapi? di lambung gue pas dimasukin endoskopi emang agak merah sih. Cuma nggak separah itu sampai gue nggak bisa bangun dari. Iritasi, Iya nggak coy. bisa bangun dari tempat tidur. Gue bener-bener literally nggak bisa bangun dari tempat tidur. Nggak bisa. Even untuk ngambil HP gue untuk ngabarin dosbing atau ngabarin apa tuh nggak bisa sama sekali Dixilicious. Karena gue shut down. Kenapa sih dia mutusin lu tuh, kenapa alasannya? Sebenarnya putusnya itu udah lama. Cuma kan ups and downs, balikan lagi, ini lagi, api lu lagi. Cuma waktu itu gara-gara tiba-tiba dia memutuskan untuk kayak kita udah nggak bisa lagi, dan dia udah punya pacar baru waktu itu. Adik kelas di mana setiap gue laporan kepada dosbing, mereka berdua ada di depan gue karena kita satu jadwal. Jadi I have to witness. Fuck! I have to witness them. This guy is the worst. Oh, you don't say lah. This one is not Lutung, right? No, not This one is Lutung. the other one, right? Dia ada one. Aduh, Motherfucker. udah kayak gitu. You a motherfucker. Tapi gue shout out untuk satu orang yang lumayan nemenin gue waktu itu. Mungkin ini lu bisa relate, Chan, karena bukan dosa. Jadi ada satu laki-laki baik banget yang nemenin gue rebound selama 1 tahun. Ini gue pernah ngomong di Hype Bestie. Lu gak usah tahu, lu juga gini anjing. Oh iya, coping mechanism gue juga rebound sih. Coping mechanism. Jadi ada satu orang laki-laki baik banget. Mana sih? Ada, nanti gue ceritain. Baik banget, Dixilicious bener-bener menemani gue. Jadi dia kayak ya udah gue ikhlas menjadi rebound lu. Sampai He dia said tuh it. He said it. baru-baru kayak tahun lalu. Wow. Iya, jadi pada tahun, jadi panjang gak apa-apa ya teman-teman ya. Iya, jadi tahun itu kan gue chaos nih. Mau tugas akhir ya kan. Anjing, gue sama siapa ya? Duh, gue aus banget nih. Aus. HBL. Haus belayan lelaki. Paham HBL, gue. kayak gitu-gitu. Terus there was this guy very soft spoken, very smart. Dia itu adalah salah satu lulusan terbaik di kampus gue. Itu lulusan terbaik, dan dia nemenin gue setiap hari. Kita video call lewat apa sih dulu yang webcam? Skype. Skype. Oh my god.
untuk ngerjain Good memories with Sky. Iya, untuk ngerjain tugas akhir. Dan setiap kita jalan ternyata dia tuh punya Pandora box tentang gue, Chan. How cute, Dia right? kenapa sih? Kenapa gak pacarannya sih? Muslim. Tuh kan lu, gue bilang lu Bentar harus dulu, saya belum Muslim selesai cerita. dulu tahu. Bentar dulu, belum Lu selesai. udah puasa kemarin. Belum selesai cerita. Gue beliin lu mukena. Belum selesai cerita. Belum selesai cerita. Dia jadi, aduh lucu banget. Jadi dia tuh punya Pandora box. Setiap kita jalan, itu tiket parkir dia simpen, tiket nonton dia simpen. Terus dia suka Why you so obsessed with me, I wanna know. Kok di mata gue cute ya? Apa di mata lu psycho ya? Enggak, lucu juga. Tapi maksud gue kalau pacaran tuh kayak Lucu kan. One day si sepatu balik lagi. Terus gue segitunya langsung buy. Gila gak? Ke ini. Padahal gue masih lutung juga cuma diajak jalan Lutung. Si sepatu. Si sepatu itu juga cuma sebentar. Jadi coping mechanism gue jasa. Terus dia tiba-tiba ninggalin lu lagi. Iya ninggalin. Gue balik lagi ke the soft spoken guy. Yang gue cerita sama lu itu loh, Chan, yang tahun. Tapi gue paham sih. Tapi gue paham kayak Orang-orang kayak gitu sumpah lo masuk surga. Itu adalah hal terbaik yang pernah gue terima dari orang yang bukan pacar gue. Tapi dia sakit hati gak abis itu kayak lu tinggalin gitu dia? Gue gak tahu sih, cuma dia bilangnya sama gue dia tuh pernah didatengin sama si sepatu. Ngapain sih sepatu? Ya caprnya kan red flag aja cowoknya. Kayak lo ngapain sama cewek gue gitu. Ih Nora, anjing kampung. Ih anjing, kampung banget ya. Najis. Gitu dia cerita, tapi sekarang dia sudah bahagia mempunyai dengan kehidupan yang sangat stable. Semoga dia taubat ya. Yang si sepatu kan. Cuma kalau the soft spoken guy, I owe you my life. Gue sering banget nyebut nama dia tuh di podcast lain. Kalau ini terlalu, gue takut ini terlalu detail gitu. Jadi gue takut. Coping mechanism gue apa ya, Sar? Sama lah, lu make juga orang lain. Tapi emang itu coping mechanism semua orang gak sih? Kayak pasti ada Enggak rebound. juga, ada orang yang habis putus tuh nge-gym. Tapi ada yang rebound juga. Kebanyakan sih, Kebanyakan. Most people itu kebanyakan coping mechanismnya ada rebound. It's bad. Ya, It's actually it's bad. very bad. Karena lu tuh udah, you used a human being to fill the empty void. Padahal Iya. that empty void Kecuali apa? Lu emang ada come to an agreement dimana kayak ya udahlah gue temenin, maksud gue kayak lu tuh ngomongin gitu. Iya. Gue habis putus sama orang, atau lu jujur kayak gue masih sakit hati banget tapi gue haus gitu misalkan. Oh ya udah deh nggak apa-apa ya, ayo just do it. Oh, gitu. hitam di atas Paham putih gak aja sih? yang penting jelas ya. Itu pernah terjadi sama gue. Oh, lu pernah ada agreement itu. Coping mechanism gue tuh salah satunya itu kayaknya. Dan itu wow, itu kayak one in a million nih kalau lu mau gitu. Apa. What did you say to this I didn't unlucky really- guy? I didn't really do anything. Kayak gue tuh emang sering cerita sama dia. Kayak gue sedih nih gini karena memang nih orang kebetulan kenal Sama mantan oknum. gue. Sama Oke. mantan gue. Terus kayak ya gua tahu. gue sedih Gua bla ingat. bla bla bla, gue curhat lah. Tiba-tiba kayak kalau kayak gini terus biar lu gak sedih, lu sama gue aja nih, gue temenin, intinya gitulah. Oh, tapi no in a official relationship kan? Enggak, Oh, it's such a casual nice guy. gitu. Karena kayaknya kita berdua memang lagi heartbreak bareng gitu loh. Jadi tuh sebenarnya kayak awalnya dia duluan yang curhat ke gue. Ini orang yang lagi ada di pikiran gue gak sih? Kayaknya. Diam. Oke. Iya dah, nggak mungkin gue ngomong aduh pecah dunia ini kalau gue Gue ngomong. udah ingusan nih kedinginan. Iya. Iya pokoknya intinya kayak dia duluan, dia curhat sama gue. Terus abis itu gue yang curhat sama dia. Terus tiba-tiba akhirnya kita kayak gue tau begini mulu lah, udah kita barengan aja gitu. Tapi lu percaya gak sih sebenarnya ada beberapa orang yang kita tuh sebenarnya meant to be tapi not in the right time. Next episode. Teaser. Karena itu akan anjing. Gue takut sih sama topik itu. Ya, menurut ya. lo to be denial Yes. dalam fase heartbroken itu is okay or Oh, not? it's very okay lah. It's okay lah. You look stupid in front of your friends. Tapi lu it's very okay. Lu rada kontradiktif sih. Tadi lu Apa? bilang lu kalau lagi ngerasain sakit lu Oh, iya. rasain aja. Ya, Terus namanya sekarang juga lu kita- bilang nggak apa-apa in Woi. denial. Woi, kita kan cuma ngomong. Itu seharusnya yang lu lakukan. Cuma in reality, enggak kok gue gak galau.
apaan sih orang gue udah move on anjir, maksud lo apa sih Nora yang kampung. Itu kan yang kita lakukan kalau misalnya lo dicengin sama teman-teman lo, cie bentar mau buka puasa sama idam Siapa? misal kocak, misal anjir idam kali gue masuk sama dia, enggak lah gue udah move on anjir. Cie reuni. Enggak anjing, stop Ntar anjing. celebek Enggak gitu anjing, ya. stop anjing. Celebek. Udah biasa aja, gak usah ceng-cengin gue lah. Orang gue udah gede juga ngapain sih, gue udah move on anjing, biasa aja. Padahal dalam hati begini, wah. Tapi ya Aduh, in denial anjing, itu tuh keringet healthy. dingin. In denial is also healthy menurut gua. Because of Karena what? kayak Because ya of what? udah lu mungkin di saat itu, di momen, di detik itu lu lagi nggak siap untuk mengaku sesuatu. Ya, jadi lu ya. kayak apaan sih lu kocak aja. Oh iya. Lebay Udah anjing. gitu lu tuh pasti tahu temen lu lagi denial karena dia satu hal yang dia Pasti berubah. dia lakukan, misalnya lagi ketahuan dia nontonin lagi ngomongin komeng gitu misalnya. Cie idam datang, apaan sih? Iya. Tiba-tiba moodnya bisa Enggak berubah. lah, apaan biasa aja anjing, biasa aja. Idam sama siapa ntar? Atau nggak kayak, Tetep ditanya atau Idam nggak sama siapa. ngegas. Oh iya gimana. Cie mau ketemu sama Idam itu apaan sih lu? Lu apaan dah? Ntar lu gue lagi inget-inget. Kan lu udah move on, apaan sih lu? Katanya udah move on, kok marah-marah. Gue marah sama lu anjing, bukan gara-gara gue belum move on dari Idam. Dipanjangin. Padahal lu biasa aja. Padahal harusnya kayak gimana? Orang yang udah move on ketika dicengin, dia akan ngecengin dirinya sendiri balik. Misalnya lu cengin gue. Cie, Sarah mau ketemu Idam. Yes, Cie. gue ketemu Idam, mau ngapain ya? Itu udah Iya, move on. iya benar. Itu udah move on tuh, udah kayak hi Idam, how are you today? Itu udah kalau udah mulai gatel temen lo, itu tandanya udah move on. Tapi kalau misalnya kayak apaan sih? Enggak. Enggak anjing. Belum. Sebenarnya dia pengen banget move on, tapi ini nih enggak bisa bohong. Ini tuh nggak bisa bohong. ngomongin tentang hati sih. Gak bisa. Nggak. Hati itu adalah salah satu organ tubuh yang paling jujur. Akan kelihatan di komuk lu, Mata kerutannya nambah. anjing, mata tuh yang paling iya. jujur. Gak- Mata lu tuh pasti langsung intens gitu. Kalau kayak, gue Chan. Jadi gue tuh udah ada there was this guy. Read my mind. The aduh paling kurang banget lah nih cowok ini yang tahun lalu. 2 tahun lalu. no. Iya 2 tahun lalu kan. And then gue tuh udah capek banget diceritain sama teman-teman gue, diceng-cengin gitu lah. Gini sampai pada Ini akhirnya yang lu marah-marah ngegas ya? sampai pada akhirnya ada suatu acara yang dibikin oleh beliau. Terus gue ditantang sama teman-teman gue. Teman-teman gue bilang kalau udah move on berani nggak datang gitu? Ya berani lah anjing, berani lah. Gue dari kantor Chan ke ke salah satu tempat itu, gue dengerin techno, jedak karena dari gue begini mulu nih, gue harus ngapain, ntar gue kayak gini. Lah, terus otak gue ngomong ke hati, katanya ente udah move on, terus hati ngomong ke otak, lu jangan sotoy, lu tau apa tentang gue anjing? Gak bisa Terus kayak lu abis itu breakdance kan? breakdance. Nah itu makanya kalau Lu misal breakdown kan? breakdown gue. Jadi kalau misal lu masih mempertanyakan lu udah move on atau udah, berarti belum. Jangan pernah nyoba. Gue tahu. Apa? Kalau lu udah, ini gue ada contoh. Kenapa lu ketawa, ini nggak lucu? Apa? Yang tadi gue bilang, gue baru bisa move on pas gue Mm-mm. udah mendekati mau ketemu laki gue, Iya. kan? Tiba-tiba gue udah mau nikah nih, ya kan? Mm-mm. udah mau tunangan gue. Iya. Tiba-tiba mantan gue WhatsApp gue. Hello. Iya. The guy. Terus? Gue mau ke Jakarta. Gitu. Gue mau ke Jakarta nih. Kalau mau ketemu kasih tahu ya. Terus gue kayak, lah. Cannot lah. You Terus cannot tahu ruin nggak the- gue apain? Apa? Gue kasih laki gue jawabin. Terus dia bilang apa? Terus dia kayak, sini gue jawabin. Laki lu yang sekarang. Sekarang. Dijawab apa? No thanks, I'm with my fiance. God damn. Make some noise. Terus gue kayak, ya. Make some noise. This one is my man. Ayah, you're a daddy. You're a daddy. Ayah, you're a daddy. Ya gitu sih. Tapi nggak apa-apa aja sih kalau misalnya lo lagi denial, karena Ya nggak apa-apa. in order to survive your friends, you gotta be apa sih? You gotta be that way, to be that way. That way is what? Iya. That way is what? To be denial. It's okay with Karena kalau misalnya- it's healthy for you Iya, sometimes. soalnya gini Bray, kalau lu jujur depan teman-teman lu, makin abis nama lu.
Iya lagi, Iya lu kan? mendingan Lu mendingan denial aja dulu. udah. Meskipun teman-teman lu tahu kalau lu tuh belum Tapi move lu on. denial juga, lu abisnya. Tapi lebih abis kalau lu jujur, misalnya cengin gue. Cie, Sarah ketemu Ida. Anjing iya lagi, gimana ya Cang? Gimana ya? Mendingan lu fall into it, tahu kayak Cie lu mau nih gue stres anjing gimana. Enggak, kalau di mata gue bakal cengin lu si anjing. Lu katanya kemarin udah move on loh, ini sosokan ngupdate, sosokan ini lagi apa healing tai. Healing hilang sih. Healing hilang, gak usah lah. Tapi denial gak apa-apa lah. Ini disuruh bahas juga nih Apa kalau nih? sebaliknya. Normal gak sih kalau misalkan lo tuh cepet banget move on? Enggak lagi. For my case is not normal, but For our cases is not normal. it's not sih. normal. Cannot lah, I cannot. Because like it's not healthy. Like, It's you know not what happened to me. I serial date, okay, and Iya, then iya, iya. I terlalu cepet move on lah. And then Iya. I tak Iya. hilang itu orang di otak. Iya lah. ya, she cannot be content with herself. Jadi dia selalu mencari substance itu loh, substance dari Gue tuh trying to fill the void itu Right. sebenarnya, tapi sebenarnya masih kosong juga. Jadi kayak percuma kan? percuma lu buang-buang waktu, mendingan lu healing. Beneran healing. Dan draining banget, tahu nggak sih lo? Iya coy, lu nggak belajar apa-apa sih sumpah kalau Udah lu move on pelongo gitu. lebih cepet sumpah. Misalnya lu belum move on nih, Sarah nih belum move on dari Idam kan? Terus Idam tuh siapa? Idam-idamnya karakter. Gue penasaran sama Idam sekarang. Iya pokoknya Sarah belum move on dari Idam. I'm too invested to Iya, him nih right, sekarang. right. Terus abis itu, in order to get over from Idam, Sarah now menyukai Adam. Apakah Sarah menyukai Adam? Enggak lah, yang penting ada aja yang dipegang sama Iya. Sarah. In order to forget about Idam, jadi dia ngedate sama Betul. Adam. Betul. Karena kayak nggak mungkin nggak sih lu move on terlalu cepet, kayak nggak logis aja nggak sih? Lu Tapi- baru disakitin, lu baru putus misal, lu baru putus. Terus seminggu kemudian lu udah kayak gue baru move on, kayak Lu By the gila way sih, Chan, tapi it Ada ya? happens. Untuk orang-orang yang tiba-tiba fall out of love. oke, fall out of love maybe Fall out of love. it's another case. Oh, it's another case, deng. It's a special case. It's a gitu special loh. case kalau fall out of love. Tapi kalau move mostly on, heartbroken tuh kayak heartbroken, iya. lu move on setelah seminggu kayak nggak logis Are you sih. okay? It's okay to be alone loh. Iya. Gak harus langsung nge-scroll nyari siapa nih Sorry, nomor gua cantik. ngerasa kena banget lagi. Gak lu. apa-apa, it's okay nge-scroll. Karena gue berada juga di fase kayak gitu cuma bentar, tapi kayak anjing gue tidur aja deh gitu. Nggak Jadi sih, kayak sekarang capek. Lu cepet-cepetan move on, lu bakal nyakitin banyak orang. Ya, gitu. ya, Dan ya, nyakitin diri lo sendiri itu Ya, lebih ya, ya. penting sih. Karena lu nggak ketemu apa yang lu cari, Bray. Iya, lu jadi nggak tahu. Kan seharusnya nih. Iya. Lu sakit hati, terus lu sedih. Lu resapin dulu kan seharusnya. Gue sedih banget nih. Iya, Kenapa nih bener. gue sedih, kenapa? Bener, Karena gue Po. diputusin. Sikat. Ih, lu kan harusnya mikirin gitu, Iya. runutin nih kenapa gue sedih, lu mikir. That's true. Terus apa nih step gue selanjutnya nih? Iya, iya, Apakah iya. gue tenang dulu atau gimana? Iya. Gue santuy. Ini kan lu kagak, lu malah kayak ada cowok lagi. Oke, gue deketin. ciuman. Heeh. Cannot. Ciuman boleh lah, tapi you don't date the guy you Iya. kiss in the club. Ciuman No, oke cannot. lah, yaudah Ciuman lu oke lah. buang dah. Tapi- Anjing, lu pacarin, lu Enggak sih, sakitin enggak, dua orang, lu sama tuh orang. Cannot. Jangan It is it's too dangerous for your soul, baby. Iya, Karena tapi nanti kalau lu mau ya udah deh, terserah deh. Kita kan cuma remind nih. iya karena kan kita udah pernah nih. Mm-mm. Jelek juga. Jelek banget. Investasi bodong, Bray, nggak ada. Bener. Jelek. Investasi bodoh. Investasi bodong. Ini ada pertanyaan dari Lucky di Pematang Siantar. Menurut kalian Halu banget. Menurut kalian di umur berapa lah harusnya kita itu bisa dewasa menghadapi fase heartbreak, atau usia itu nggak jadi patokan? Jujur menurut Enggak. gue enggak jadi patokan lagi. Kayak menurut gue ya udah, kalau lu umur berapa 40 60 lu tuh Lu udah heartbreak, heartbreak, ya udah. Namanya juga hidup ya kan. Iya kan, karena gini Bray, lu baru pertama kali jadi orang nih, jebret. Iya. Lu belum pernah ketemu dengan seluruh manusia yang ada di bumi ini. Lu nggak tahu itu orang mana aja yang punya potensi untuk nyakitin lo. Kalau lu ngerasa sekarang ya I'm fine, lu belum tahu 2 minggu lagi lu bakal ketemu siapa. Bener. Baik-baik jangan congkak kalau kata Abah mah. Dan Abah. Anyways juga ya, heartbreak itu kagak harus dari, menurut gua kagak harus dari pacaran. Dari mana nih, Po? Lu juga bisa dari kayak misalkan lu disakitin sama anak lu, lu juga bisa sakit hati. Betul. Atau kayak lu disakitin sama
emak lu, Iya. kan bisa sakit hati juga. Sama Iya. temen lu, Iya. kan bisa sakit hati. Sama bos lu, Iya. bisa sakit hati juga gitu loh. Jadi umur berapa aja menurut gua ya normal-normal aja sih, kagak ada patokan sih. Sabar teman-teman. Kok tiba gua ngegas? Satu pertanyaan dari Sarah Tobing di Cipanas. Mana? Lu udah maafin belum orang-orang yang belum minta maaf sama lu? Aduh, ada satu orang sih yang gue belum kayak Cannot. kayak nggak bisa gue maafin sih karena dia bener-bener jahat sih. Which one nih? Oh, Itu sih. susah sih kalau itu. Susah sih, itu kasusnya. Itu kasusnya susah Itu sih. nggak bisa sih. Tapi Kim. kalau misal lu nggak maafin dia, lu kan sekarang udah get over juga kan. Jadi Iya, sebenarnya. ternyata you don't have to forgive ya. Iya, in order to move on. Iya benar. Bener. Karena kan orang-orang bilang, kamu gimana bisa melanjutkan hidup kamu nak kalau kamu nggak Tidak maafin, iya. memaafkan orang-orang menyakiti kamu. Ada Kasusnya ada. Ikhlas, anggap dia wes meninggal, tetot. Anggap wes dia Iya, udah nggak ada di bumi ini, Benar. supaya kamu tuh lebih damai. Ya sebenarnya ikhlas sih, bener, kayak menerima apa yang terjadi, apa yang udah terjadi sama Ya. lu nggak perlu kayak maafin, sebenarnya ikhlas aja, kayak udahlah dia udah ngakuin itu ke gua, terus mau diapain lagi, dia mau minta maaf. Kalau dia kagak bisa, ya udah kagak bisa, ya udah lu move on diri. Nggak bisa apa nggak bisa Kalau minta dia maaf? kagak bisa minta maaf, masa lu tungguin mulu? Mendingan lu ikhlasin aja. Iya, meskipun itu Lu butuh waktu. maafin diri lu sendiri daripada Dia lu ngomong nunggu. gini karena udah lewat, butuh Iya, waktu thank you, juga thank you. Diksi Lisis. Walaupun kalau gue Walaupun. di trigger ngomongin Agak- topik nih orang, gue bakal marah gitu, kayak Agak bangke, kayak gitu. gitu. Kayak gitu. Mati lu gitu. Astagfirullahaladzim. Enggak gitu, Neng, maaf, jangan kayak gitu. Dan apakah memaafkan adalah part of acceptance? Enggak lagi gua. Enggak lagi, kalau kita bilang iya Enggak. berarti kontradiktif dengan apa Apa yang kita baru bilang, ngomong. Iya, betul. Lu terima itu terjadi, wes sakarmu baik. Tapi kalau Iya. misalnya kamu minta maaf sama aku ya ntar ngantri lu. Iya, Ngantri. Bener, Memaafkan itu bener-bener cuma urusanku dengan Tuhan, saya. Karena Tuhan juga kan memberikan kita waktu untuk memaafkan. Betul. Kan. Betul. Seinget Ingat lo pernah bikin orang patah hati nggak? Pernah lagi. Gua nggak Gue boleh. pernah. Lo harus tahu cerita ini, San. Yang mana ya? Yang mana nih? Gue pernah deket sama orang. Ayo tahu orangnya tak? Lu nggak tahu, gue belum kenal. Yulai. Demi Allah. Oke. Dulu gue belum kenalan sama lu. Ya. Bener-bener jauh sebelum gue kenal sama lu. Oke. Gue deket sama orang. Ya. Ya kan, gue Ya. deket sama orang. Terus abis itu kayaknya dia baper banget sama gue. Terus tiba-tiba dia bilang, I love you. I love you. Ya, Terus gue scary lah. thanks. I love me too. I know. Gue nggak mungkin ngomong kayak gitu anjing. Nggak bisa. Lu at least ada empati goblok. Lu kira confess tuh gampang. Bilang kayak thank you for the confession. Tapi untuk sekarang gue lagi gak nyari. Gitu panjang goblok. Lu tau lu anak PR. Takut sama dia gue. Karena kayak terakhir-akhirnya itu tuh dia rada kayak Psikopat. iya nempel mulu gitu loh sama gue, risih. Yang ayam ya? Bukan. Oh bukan. And then what did he do? Yang Just ayam itik ya. itik. Lo inget lagi? Iya inget. Bukan. What did he do? Nempel-nempel sama you. Iya, gak tahu, kayak tiba-tiba kayak harus selalu ada aja gitu, kayak orang gue mau sendirian kenapa lu ikut-ikutan sih. Oh. Terus kayak pokoknya klingi parah gitu loh. Maksud gue kayak gue juga klingi. Tapi maksudnya kayak gak normal aja gitu lo klingi. Sekarang gue bukan siapa-siapa lu bukan siapa-siapa gue. Kita berdua lagi deket aja nih gitu loh. Terus kayaknya udah jelas aja gitu kayak situasi dan kondisi. Jadi tiba-tiba dia ngomong panjang lebar, dia ngomongnya sumpah, dia kayak hey you know we've been like hanging out with each other Ew. and like you know I've been enjoying our Dia time biol. together. Dia biol. We've Bule, been enjoying masa our bule? time together. Terus blah 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 blah. I think I don't know if I dare to say it. I think I love you. Terus gue Thanks. thanks. Kenapa gak dimulai dengan I like you dulu sih bang? Makanya kan kenapa lu tiba extreme I love you gitu kan, gue For how long you deket dengan a week bro. only a week, and you told her that you loved her. You Like a week crazy, is- you twisted. You cannot. You're twisted in the mind, bro. Crazy lah. Crazy, bro. You cannot. Terlalu cepat lah. It's too fast. Maybe for you it's normal, but to other guy, to other girl, it's too fast, Iya, too bener. quick lah. Itu kayak- Cannot. itu gue awkward banget, gue thanks. Dia by text or
By phone? Awalnya ngomong langsung. Iya. Terus muka gue begitu kayak Anjing. mau senyum juga bersalah, gue udah kelamaan diemnya ya kan. Ya maksud gue nggak pernah Nah di. tunggu, Oke, terus habis itu gue kayak gitu kan. Iya. Terus kayak dia awkward, terus dia mau kelihatan keren, jadi dia tuh kayak hidup. well, lu gak harus ngomong sekarang. Terus gue kayak gue pulang gitu kan, terus yaudah gue pulang. Kayaknya ya seinget gue beberapa hari setelahnya dia tuh message gue ngomong hal yang mirip lah, kayak bilang kayak I love you lagi lah. Oh teasernya. Lagi bukan teaser, lagi. Setelahnya coy. Dia ngomong lagi kayak no, my feelings are so strong for you. I love you. Terus gue kayak too quick lah, cannot. Thank you lah. Kayak Thank you. Akhirnya abis itu gue bilang kayaknya gak bisa deh gue malu. Tapi itu bagus, Cantik langsung memberikan. Mendingan gitu. Oh ya, langsung mendingan kayak begitu, langsung memberikan closure, tanda tangan, kontrak langsung di situ materai, jebret, jangan kayak kan. Biasa kan ada aja yang orang kayak love you tuh. Ya lu bohong. Ya. Kayak gitu. Mendingan lu jujur. Supaya tidak kehilangan fans. Oh my god, having a fan. Oh my god. Having a fan base is so fun for some people. Like not me. I don't have any fans. I don't know yet. Maybe I don't know. Oh my god, ada lagi kita kayak kenal deh satu orang yang keeping fans. A girl or a guy? Are we talking about our friend? I think so. Our nemesis. Not mine. My nemesis. Yes. My nemesis. Yeah. You read my mind. Oh, the famous guy now. Telepati kita strong juga ya. The famous guy. Why? Iya kan? Dia suka keeping fans gitu gak sih? How do you know? You're not even that close with me. And with the other one. What do you mean? Enggak dong. Kalau gue kan cuma. Tapi dia tetap datengin ke lu anjing. Ya pengen. Ya itu aja. We're not. Tapi lo pernah gak? Apa? Kita skip aja nih. Apa? Daripada kebanyakan PR editor. Iya. Lo pernah bikin orang patah hati gak? Kan gue pernah. Pernah gak ya? Ini bukan gue mengaku pernah, as in gue tuh tidak suka sama dia, tapi dia datangnya terlambat. Jadi orang itu yang the soft spoken guy, setelah sekian lama the soft spoken guy, dia itu setelah apapun yang kita alami di kampus. Jadi setelah kita lulus kita langsung pisah. Ternyata grow apart lah. Okay, gitu kan. Tanpa ada yang tahu siapa yang ngeghosting, siapa yang digosting gitu kan. A year ago, tiba-tiba jam 5 sore ada WhatsApp dari beliau. Dia bilang, kenapa ya dulu kita tuh gak jadi gitu kan. Terus Aing bilang sama dia, ada apa, hayo jam segini teh masih bangun gitu, lagi mikirin apa. Terus dia bilang, enggak, kepikiran aja apa yang sebenarnya salah dan ternyata masih bisa kita benerin, tapi ternyata kita gak benerin gitu kan. Ternyata dia baru confess di situ, kayak dia bilang, dia bilang itu kayak gue mengisi the empty void lah waktu itu. Kita tuh deket tuh 1 tahun lebih. Lama dia tuh mengisi, gue tuh mengisi hari-harinya. Terus dari situlah, jadi sebelum dia WhatsApp itu kita sempet teleponan dulu, karena gue ngeliat kenapa dia depressed banget ya. Karena menurut gue di mata gue tuh karirnya tuh lagi oke banget gitu loh. Kenapa sih lo terlihat loyo dan jarang banget ketemu sama orang-orang, lalala kayak gitu-gitu. Gue gak tahu sih gara-gara apa, cuma katanya dia merindukan apa yang kita lakukan dahulu kala after 5 or 6 years apart. Jadi meskipun ini kayaknya pernah lu ceritain gue ceritain sama lu, Iya. Meskipun saat itu gue juga suka sama lo, Hai the soft spoken guy. Cuma waktu itu adalah hal yang sangat tidak tepat untuk gue lakukan untuk meladeni, karena gue juga sadar kalau gue dalam situasi yang tidak stabil. Sementara kalau gue lanjut, bijaksana nih of course, karena udah lewat kejadiannya kan. Gue nggak mungkin ngomong ini waktu itu, nggak mungkin. Jadi itulah yang gue bilang,
it's the right guy in the wrong time. You are my right guy in the wrong time. Enggak sih, gue nggak mau mikir kayak gitu. Kayak sih gitu. pada saat- Apakah dia sakit hati? Mungkin sakit hati dengan apapun yang dia confess ke gue setelah 5 atau 6 tahun kita nggak ngobrol, dia tiba-tiba jam 4:30 pagi, berarti habis sholat subuh tuh? Iya. Habis sholat subuh. Ih. Dia rajin banget sholat by the way. Ih. Aduh, karir lu tuh bagus banget, jadi gue agak bingung juga kenapa setelah sekian lama lu masih ada sedikit the tiny spot for me. But thank you very much. Mungkin jodoh lu dia kali. Jauh banget. Kita udah. Abis itu kita question terakhir. Question. Paling ampuh berdamai sama post breakup heartbreak menurut kalian apa? Menurut kita maksudnya. Cara paling ampuh berdamai sama post breakup heartbreak menurut kalian apa? Kasih 3 tips ya, 3 tips. The third one. Third one. The most The bottom one. the bottom one. Apa ya? The third one probably alcohol will help a little bit. A little bit, just a little bit. Ini the worst one ya. The worst tip. one for Okay. me the worst one is alcohol. I think when you decide to consume alcohol, it's best for you to have it when you have to celebrate one thing lah. Jangan pas lu lagi galau, karena itu akan nge-trigger sesuatu yang Kalau tidak cuman seharusnya 1 bangkit. gelas nggak apa-apa. Kalau Cannot sudah lah 1 melebihi- gelas, you know, fun lah Karena 1 kalau gelas. misalkan sudah melebihi dia menjadi 3 glasses lah, 3 3 glasses. glasses oke lah. 3 glasses is okay karena mungkin lo udah begini, tapi not 3 sampai glasses merem. is enjoyable. 3 glasses is enjoyable. More than that you crazy. More than that you dead. Tiba-tiba wah. Wah. Hello, tiba-tiba nelpon siapa gitu. Oh my god, seru banget. Seru banget. Gila, drunk text, drunk call, Drunk call seru is so banget. fun. So fun. Only happened to me once. Really? Once. With who? Gak usah deh. Oke. Gak usah. Yang Yang kedua sholat. cara paling ampuh berdamai sama post breakup heartbreak menurut kalian apa? Sholat, sumpah sholat. Lu sholat sih. Lu doa ke Tuhan ya kan. Tolong Tuhan, aku tidak berdaya. Aku sakit hati. Kenapa ini terjadi sama aku? Tolong gitu. Lu minta tolong, sumpah tapi beneran. Sholat sih. menurut Sholat gua. ya. Kalau gue yang kedua adalah you have to be reminded kalau yang patah hati itu adalah hal yang sangat normal because you are a human being. Tapi jangan kelamaan juga. Jangan kelamaan juga sih, iya, jangan kelamaan juga. You are a human being. Lo tau gak sih ketika lo patah hati, lu ingat ini kerugian yang lo alami ketika lo patah hati secara berlarut-larut adalah you miss almost all of the moment. Lu tuh gak bisa merasakan momen bahagia itu karena lo lagi sibuk untuk sakit hati yang berkepanjangan. Sedih memang butuh waktu sayang, tapi kalau terlalu lama, aduh teh, kamu gak bisa menikmati kebahagiaan yang sudah dikasih secara gratis gitu loh. Tapi kan suka susah karena lo lagi I know. sedih banget. Lagi sedih banget emang kayak, tapi kalau misalnya lagi sedih banget after 3 tahun kayak lu dan gua, we miss a lot of things, iya right? lagi bener. Kalau kita lagi gak sakit hati nih, Dixilis, nemu goceng di celana aja bahagia banget. Kalau kita lagi karena bahagia itu. karena sederhana. Tapi kalau misalnya kita lagi patah hati, lu mau ketemu John Mayer depan muka lu juga. Wah, lu biasa aja sih. Lu kayak apa? Lu bisa putusin so anjing, asik lu ngapain anjing, lu, lu Bang? diem, stop nyanyi anjing. Stop anjing. Terus nangis. You cannot enjoy the happiness when you ask for happiness. Tapi ketika lo minta kebahagiaan itu pas lo lagi sedih, lu gak bisa menerima itu. Iya Jadi sih. pastikan ketika lo lagi sedih, embrace it ya. You drink alcohol, you sholat, you Sumpah tipsnya dari tadi ini banget ya. iya gini banget. You drink alcohol for duniawi and then you go Astagfirullahaladzim. to your God gitu. Kayak Setelah untuk- tobat kan. Lu inget duniawi, lu inget akhirat. Lu niat Yang akhirat. pertama apa? Kalau yang pertama menurut gue, Tengah-tengah menurut gue. kalau yang pertama baru ini gue, yang teratas baru ngomong sama Tuhan.
Jadi duniawi dulu Kan nih. udah tadi kan udah kan. Oh ini bareng. Bareng, Anjir. bareng. Oh berarti nomor. Enggak bego, ini versi kita masing-masing. Kan ini bareng dulu. Anjing, aneh banget lu nomor 2 sholat, gue nomor 2 tadi. Apa tadi ya, kepanjangan? Berarti gue nomor 1 juga sholat, berarti nomor 2 bukan sholat. Iya apa? Gue mungkin ditemenin temen-temen sih. Kalau gue gak ada temen-temen, Oh iya. mati sih gue. Sama Gue gak ada kakak gue. dead. Wah, nggak bisa sih gue, nggak bisa, kayak gue nggak mau ngapa-ngapain. Dan menurut gue nih ya, have a lot of circle of friends. Jadi Iya, pertama iya. adalah temen lu pura-pura budek. Misal kayak ayo let's go. Sama temen lu yang emang bener-bener dengerin lu. Karena kalau Iya, misalnya iya. lu selalu di-trigger sama temen lu yang ini nih, yang a very good listener, lu akan iya gue kayak gini. Tapi lu harus punya 1 atau 2 orang Distraction lo harus punya 1 atau 2 orang yang pura-pura budek. Tapi kalau misalkan lu punya si temen itu dan peran 2 itu ada di satu temen lu ini, It's very good. it's very good lah. It's even better. Iya. It's even better. You gotta be grateful for that. Berarti kalau dirangkum 3 adalah 3 alkohol. alkohol. Yang kedua you have to teman-teman. Kalau gue nomor 2 itu tadi apa namanya? Iya, apa namanya? Jangan berlalu. Ingat present. Past present tuh. Ingat present time lu sekarang. Iya, you gotta be present sekarang. Yang Grateful dong berarti. grateful. Oke. Gratitude. Iya, yang pertama Sama berarti sholat. ke Tuhan. Go back to your roots. Karena ternyata beribadah itu sama kayak meditasi. Kalau lu anti banget dengan yoga atau meditasi, Terapeutik kok. sholat atau beribadah itu meditasi. Sebenarnya kayak lu ke Tuhan tuh kayak juga ke temen juga gak sih, kayak semuanya tuh Iya, dapet iya, lu iya. ke Tuhan tuh lu Iya, semuanya iya. dapet. Jadi lu dapet nyaman, lu dapet ngobrol, lu dapet terapinya. Ya. Semua sih. Jadi Kayak inget gitu. ya, itu tips dari kita. Tipsnya pokoknya kalau lu sekarang lagi patah hati, percaya sama kita berdua, 3 tahun setelah itu lu bakal jadiin itu semua bahan ketawaan. Iya lagi. Kita nggak bercandaan nyangka bener. bakal ngejadiin ini sebagai topik. Gak pernah gue. Nggak pernah juga kepikiran. Gak pernah. Dulu gue pasti mikirnya kayak nggak mungkin. Nggak lah, mungkin, gila, nggak mungkin. gua bawa. gue sampai itu adalah pertama kalinya gue mengenal yang namanya psikolog tuh waktu Aquaman ya. Pokoknya gitulah masa-masa kayak gitu. Lu pikir gue berani bakal ngomongin ini? Enggak lah. But look at us now. Mantap kan? Canggih kita. Next Games. ada games this or that. Let's go to the mall. Sama. Aduh. What is it? Diputusin. Mutusin itu lu menyakiti dua orang. Yang pertama adalah orang yang lu putusin, yang kedua adalah diri lu sendiri. Enggak sih diputusin. Mutusin kadang lu kayak karena egois. Diputusin tuh. Anjing. Gue egois maksud lo. Gue sayang banget sama nih buka sepatu tau gak Chan. Mungkin. Gue Gak pasti. But I have to let him go because he's anjing. Enggak, mantan gue mutusin gue karena egois. Ya kan itu mantan lu. Kalau gue case-nya mutusin dia karena dia kayak tai. Padahal kan gue bukan berarti dia kayak tai tapi gue gak Kan sayang. gue gak bilang lu yang egois. Kan gue Oh, lu mungkin, case lu. Mungkin dia egois. Iya. Jadi lebih sakit diputusin. Kalau gue mutusin karena lu nyakitin This or orang. that tuh maksudnya lebih sakit diputusin atau mutusin atau Iya. Lebih sakit diputusin apa mutusin goblok? di kitanya? Ya iyalah Oh iya, kocak. sorry. Bego Tiba-tiba gue overthinking. Bego. And then Yeah, let's go. bodo amat seems fun. In what case though? Everything. Wait, this is too hard. Bodo amat kayak fuck off, let's go, let's do it. Overthinking. Kan gak kejadian beneran goblok. Apa tadi bodo amat atau Virgo gua keluar. let's make this thing clear. Pokoknya bodo amat atau jelas. Ini dalam kasus heartbreak kan? Bodo amat gue. Bodo amat.
Soalnya kalau let's Try say to make things clear, bitch. Kalau Because I don't wanna be like gentayangan. So you better explain it to me. What the fuck? Oke, for my case, let's be clear, Yes. itu kadang-kadang kehancurannya itu lebih parah dibanding patah hatinya sendiri. Jadi in order to seek for the answers, I distract myself. So I choose bodo amat. You go. You know where the exit door is, you go. This one a bit troubled lah. This one a bit troubled. Oke, next question. Next question. Aduh. Blok. Blok ngapain Egi? Aku gak pernah temenan sama Tapi mantan gue aku. nggak pernah ngeblok, jadi mungkin. Tapi nggak ngechat sekali. Dulu. Aku ngeblok. Gue nggak pernah ngeblok, jadi mungkin gue milih yang satu lagi. Gue ngechat. Tapi gue nggak ngechat. Gue nggak tahu. Gue overthinking. Kenapa lu overthinking anjing? Kan gak kejadian. Taruhlah case kayak gini Chan. Kalau gue nih Chan ya, boro-boro mantan orang yang pernah ada history sama gue aja gue mute semuanya. Itu mute, gak blok. Oh iya. Tapi kalau mantan gue blok. Enggak sih, mantan gue gak pernah blok, jadi gue yang satu lagi. Biasa aja Gak gitu kan. tahu gue. Maksudnya biasa aja kan kocak. Iya. Iya. Aneh banget anjing pertanyaan ini. Oke, next question Wubi. Simpen. Dibuang. Sumbang bego. Make it useful lah. Use your brain. Ngapain masa foto gue sumbang? Iya maksudnya any Curiga socks disantet anjing. or any shoes. Why would I keep his shoes? Yeah, you gotta Our ini sizes are different. donate the shoes. I don't want to keep his smelly shoes. The fuck? Donate the shoes, But I motherfucker. don't have it. It's in his house. What do you mean? Bego banget. Lu dikasih barang sama mantan lu, ngapa tuh barang ada di mantan? Sepatunya kakak. Oh. You stupid ass bitch. Lah. Ini barang mantan Barang atau mantan. barang yang dikasih? Barang yang dikasih, barang mantan. Itu kan? Pokoknya barang atas nama mantan lo gue lah. buang kan gue bisa kasih ke orang dong. Oh, Itu gue iya. kasih ke orang rumah. Oke. Kalau yang dikasih, kalau foto-foto gue buang, gue bakar waktu itu. Gue enggak lagi. Sumpah gue bakar, gue drama banget lagi. Bener-bener kayak gue manggil mbak gue di rumah kayak, bantuin aku. Terus Bakar. mbak lu ngomong Saya gini. kayak apa ini? Hmm. Tau lah. Oh iya. Oh, mbak lu bilang norak gitu gak? Enggak lagi, dia keseneng juga. Terus ada videonya, gue masih punya video gue bakar. Ih, freak banget kampung, males temenan. Tapi gue juga masih ada. Kalau gue simpen aja karena it's Pandora box. Gue suka nge-collect gitu loh, collect. Enggak. Kayak ini buat siapa, ini dari siapa gitu. Buat apa sih nyet? Ya nggak banyak-banyak banget soalnya gue Chan. Jadi special case aja. Thank you. Oke. Next. Bakar. Ada kok yang gue masih temenan baik. Nggak baik tapi masih temenan. Biasa aja gitu. Kemarin gue baru ketemu. Cuma gue gini. Gue kaget kan. Oh ini kayak Kaget ketemu. Jadi jalan du. Bukannya gue gak mau nyapa, cuma kayak caught off guard. Iya kayak Apakah anak ibu tahu kalau kita bertemu malam ini, Bu? Gue kayak tadi malam banget, maksudnya kayak anjing gitu. Tapi kalau misalnya masih ngobrol enggak di briefing. Enggak cannot. Lu tau kan kalau misalnya ketemu orang yang sebenarnya tidak seharusnya kita temukan gitu, sebenarnya udah ada eye contact, cuma dua-duanya Dia juga gitu nggak? ibunya tuh kayak Gue ada cerita lain, bukan mantan gue. Apa? Tapi mantan iya itu ini. mantan fling. Hmm? Mantan apalah itu pokoknya. Bukan mantan gue. Siapa dong? Tapi Mantannya siapa? ini. Oh iya. Lu Bukan mantan gue pokoknya, mantan orang lain. Oke. Terus kita lihat-lihatan. Kayak lagi terus tiba kan gue buram ya matanya. Mm-mm. Terus gue ngerasa dia ngeliat. Terus gue gini dong. Terus gue lihat dong. Gue lihat gini. Gue buram anjing. Jadi gue Neraka, nggak suka banget. kayaknya dia
kayak lu gitu, kayak fuck, harus ngapain gitu kan. Iya. Terus gue Itu ya gitu aja lah tadi paham malam. kan? Paham. Bukan mantan gue tapi mantan. Ayo nanti lu ceritain over aja lah, gue gak ngerti sebenarnya lu kenapa cerita. Tapi pada paham nggak? Bukan mantan gue tapi mantannya siapa sih? bukan mantan gue tapi mantan orang lain. Ya udah deh ribet lu, iya cepetan. Nggak bisa so artis Shay. Iya tahu gue, iya tahu deh bang. Takut. Terus bang lanjut bang. Terus. Idih, Biasa aja, emang harus disapa. ih najis, bukannya gue belum move on kayak tadi gue Gue ceritain mau ya. ketemu sih. Gue juga mau ketemu sih, just because look at me now bitch. Iya, just because look at me now, Look at bitch. me I'm now. so good looking, you're Look, not. Iya. Lu bilang kan dulu pas pacaran sama gue, lihat ya nanti aku di umur 30 muka aku kayak DILF that I'll have to fuck. Look at you now, look at your hairline bro. Jadi gue nanti kalau misalnya ketemu mantan gue mau berada di depannya tapi gak mau gue sapa. Gue mau lihat dia sesor loser apa dia sekarang. Gue mau tatap dia kayak tatap mata gue anjing, berani gak lo? Di depan dia gue mau dia harus ngeliat gue tapi gue pura-pura gak lihat. Nah gue sebalik gue tatap, berani gak lo tatap gue? It sounds like winning a fucking challenge. Oh my god, can't wait. Next. Terus simpen sih, gue masih ada. Makanya ya nih gue kasih tahu ya, banyak banget ya kan komen-komen netizen. Kak, emang gak sedih atau gak marah? Oh, Bang Dodot masih ada. foto mantannya. Gue kayak, lah gue juga masih ada. Gimana lu? Ya santai aja kan sih, karena Iya menurut santai gue kayak udah lewat. It's a ya memory udah, lane. It's a memory. Tapi It's kalau memory lane. emang ya di balik pintu, gue pernah sih emang kayak karena gue lagi ke-trigger. Gue Nih kayak, lu pikir 2 kali ini bakal diedit sama. tunggu dulu. Oh iya anjing, bener jangan. Yaudah ceritain dulu biar lu lega. Gak jadi deh. Intinya gue pernah ke-trigger, terus gue kayak, apaan sih lu? Anjing, gue gak mau lihat gitu. Nggak heran. Ya, Nggak heran ya teman-teman tapi Dixie List. sebenarnya gak apa-apa. Nggak Kayak, apa-apa, ya cuma udah. ke-trigger aja. Trigger gue. Gue masih ada tapi di hard disk. Biasanya Iya gue ditaruh juga. di hard disk aja, just because apa ya, nggak tahu deh, cuma pengen dulu tuh gue pernah goblok kayak gini. Gue tuh di hard disk gue tuh ada screenshot chat, Hard disk lu kan kayak loophole, loophole lu gue stress, kayak lu udah buka-buka tuh benar. udah I want to trigger myself to feel alarm, anything supaya gue tuh ngerasa kayak oh my god, I'm a human being, I can feel things again. Kasian banget temen Thank you, gua. thank you. Next. Bentar, kalau mantan gue ngechat aneh banget pasti gue balas nih, kenapa bang? Iya sih. Iya. Gua kayak, Are you kenapa okay? anjing? Are you in danger? Lu kok masih peduli? Kenapa? peduli sih? Are you in danger? Are you in? Gue kalau di chat, gue kasih dodot sih kayaknya. yang. Gue kalau di chat, gue di chat bingung sih. Bingung gue. Tapi tergantung. Apa? Chatnya apaan coy? Ya chatnya di mana, kasih case deh. Iya kasih case. Kasih coba. case. Hah? Gak mau dibajak. Lu goblok, anjing. Dibajak. Ini HP lu dibajak pasti. Hai mau ngapain lu, ada Paling ini harapan aja. apaan? Apa kabar? Minjem duit kalau itu apa kabar? Kayak after years nggak ngobrol tiba-tiba apa kabar? Ganti deh. Di mana? Nah kalau di mana pasti lagi. Di mana lu aneh anjing? Iya itu lagi aneh sih. Kayaknya nggak ada yang akan berani ngechat gue. Sama nggak akan. Kecuali kalau yang bukan mantan ya. Kecuali sih yang udah temenan sama gue ya udah gitu. Adakah mantan yang temenan? Ada. Oh ada. Kayak ya udah gitu. Gue akan gue balas karena gue penasaran. Ini lagi di kantor polisi atau Lu mau tahu kecelakaan? dia lagi Iya. lagi ada tragedi. Dan tragedi apa nih? Kenapa ada gue tiba-tiba di pala lo? WhatsApp Sarah Tobing kali ya, barangkali dia bisa nolong nih. Goblok. Coy, amit-amit. Nah itu kayaknya gak mungkin terjadi. Gak sih mungkin, gue. tapi sehat-sehat selalu mantan-mantan aku. Enggak, gue gak mau doain. Next. Tetap dengerin lah, gue Skip that one. ketawain. What? Apa? Skip that one. Skip that one memorable song atau tetap dengerin. Song, memorable song. Ya. Skip. Oh my god, I will listen to it. I love it. Memorable song with a specific person kan? Iya.
kayak dengerin aja anjing, gue ketawain sekarang. Soalnya Why memorable. would I lose a freaking good song for someone as shit as that person? Karena kadang-kadang yang memorable itu lagunya jelek, tapi yang menjadi memorable adalah orang yang dengerin lagu itu sama kita. True kan? True. Jadi kalau misalnya gue denger lagunya siapa ya misalnya, lagu ada lah orang-orang kayak gitu. Awalnya gue nggak suka nih, gue suka sama dia. Gara-gara gue suka sama nih band gara-gara sama nih orang. Pas gue denger lagi, she man. Enggak lagi, gue tetep dengerin sih. She man, I don't like this song. Bukan berarti lagu dia jelek, cuma kayak why would I like this song for this person? Kenapa gitu salty banget anjing? Enggak, nada de gue tuh kayak gue nggak ngerti lagunya, makanya gue nggak bisa enjoy. Kayak gitu. Paham. I'm just gonna skip the song. Thank you. Ya. Potong. Kalau sekarang potong. Sekarang potong. Kalau dulu ngecat. Ya Allah. Sama. Gila kali ini rambut mahal anjing. Masa ya gue cat, mending gue potong aja dulu. Mahal. Ada lagi gak? Satu lagi lah. Satu lagi. Pikir satu lagi. Pikir. The final question. The final question. Drangkol. So I'm gonna listen to your voice. Cause I would drangkol my husband. I will drangkol. You know who you are. Sampai laki gue marah. Masih sabar. Dadah. Aduh, gue gak bisa nyebut siapa lagi. Siapa? Ya halo. Ya. Oke, sekarang kita tutupnya salam ke mantan-mantan atau enggak? Gue sih gak mau. Gue sih ngapain lu aja kalau lu gak mau, goblok. Kan lu bilang tadi mau doa yang baik-baik untuk mantan lu. Ya iseng aja gak sih formalitas? Oh sorry. Sok baik aja ya. Iya, sok baik. Dadah. Thank you for watching Dixilicious. Ini udah episode keberapa ya? 11? Demi apa? 11? Kok 10? Episode ke-10. Wah, lu Episode ke-10. lama juga ya kita ya. Berarti udah 10 bulan kah? Enggak lah. Enggak, 7 bulan ada lah. yang 2 kali. Ya. Oke. Kita bocor. Thank you very much for watching Dixilicious. If you are currently having a really bad breakup, just so you know, it will pass. Good luck. And don't forget to eat. Yang penting makan ya, sayang. Jangan Bye. lupa komen juga di bawah. Dadah. Apa sih caper anjing? Stop kayak Kan YouTuber. emang Lu bukan caper, YouTuber, lu kan penyanyi. YouTuber. Lu penyanyi. Kan di YouTube. Bye.